Cek cek. Oke, halo teman-teman sebangku saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Wajah Tung Ho yang dirilis pada tanggal 16 Desember 2016. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang memanfaatkan teknologi canggih untuk balas dendam. Oke lah, tanpa banyak cincong lagi, mari kita mulai filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan adegan bercocok tanam, yaitu seorang polisi yang bernama Sarnik dengan wanita ABG di sebuah kamar, dengan secara paksa untuk memuaskan rudalnya. Namun anehnya pacar si wanita itu malah menunggu di luar dengan memperlihatkan wajah yang panik, tanpa berani melakukan perlawanan terhadap polisi tersebut. Lalu si Sarnik pun mengajak pria itu keluar dan mengatakan bahwa gilirannya dia untuk menikmati pacarnya. Lalu ia pun pergi tanpa rasa kasihan maupun bersalah. Saat di perjalanan pulang, Sarnik ditelepon oleh seorang misterius untuk membicarakan hal yang rahasia. Setelah menutup teleponnya, tiba-tiba Sarnik dipukul oleh seseorang yang ternyata sudah ada di belakangnya tanpa ia ketahui. Alhasil Sarnik pun kehilangan kendali yang menyebabkan mobilnya menabrak pembatas jalan. Sarnik yang masih sadar langsung keluar dari mobil. Namun lagi-lagi Sarnik dipukul oleh seseorang yang menyebabkan ia tak sadarkan diri. Scene berganti di perkotaan yang dimana setiap televisi maupun billboard menayangkan Sarnik yang tengah diikat dalam keadaan babak belur, hingga dibunuh secara terang-terangan yang dilihat oleh semua orang. Setelah Sarnik dibunuh, semua tayangan TV dan billboard pun kembali normal. Karena kejadian itu tentunya menjadi heboh di semua orang. Lalu kemudian pihak kepolisian memanggil seseorang yang bernama Rahul, karena dianggap Rahul lah yang telah melakukan pembunuhan tersebut, karena dia adalah salah satu pemilik perusahaan digital terbesar di kota India dan menjadi satu-satunya orang yang pantas dicurigai. Berbagai pertanyaan pun dilontarkan oleh pihak kepolisian terhadap Rahul. चैनल पे भी शक नहीं है, आप एक ऑनेस्ट एक्ट या तो आप हो. Rahul yang tak merasa bersalah dan tidak tahu apa-apa kemudian meminta bantuan kepada teman pengacaranya yang bernama Sia. Sontak saja Sia langsung menenangkan Rahul agar selalu berpikir positif. Lalu diperlihatkan seorang polisi yang bernama Kabir. Kabirlah yang menangani kasus di balik pembunuhan seorang polisi tersebut. Kabir juga bekerja sama dengan seorang pengacara terkenal yang bernama Ranveer. Nah, ternyata Ranveer ini adalah pacarnya Sia. Namun dalam penyelidikan, Kabir menemukan bukti-bukti bahwa bukan Rahul lah pelakunya. Lalu Kabir dan Ranveer mendapatkan bukti rekaman Sarnik. Dalam rekaman itu, mereka mendapatkan petunjuk bahwa seseorang yang bernama Karan lah yang telah membunuh Sarnik karena alasan tertentu. Nah, Karan sendiri ternyata merupakan sahabat lamanya si Rahul. Demi meningkatkan usaha pertelevisian dan juga membalas dendamnya kepada Rahul, ia sampai tega memfitnah si Rahul. Kemudian rencana penangkapan pun dimulai. Pada malamnya Kabir dan anak buahnya melakukan penangkapan di sebuah hotel yang dimana Karan berada. Di saat yang bersamaan terlihat Karan yang sedang akan melakukan pergenjotan dengan seorang wanita di sana. Namun hal itu terhenti karena suara ketukan pintu dari luar. Beberapa saat pun Kabir telah sampai di kamar Karan berada. Namun sayangnya Karan sudah berhasil kabur terlebih dahulu. Kabir pun buru-buru meminta untuk memblokir seluruh pintu agar Karan tidak bisa kabur. Namun tak berapa lama tiba-tiba siaran televisi pun kembali terjadi. Namun anehnya yang menjadi korban selanjutnya adalah si Karan. Seluruh orang pun menyaksikan kematian Karan secara tragis. Tak tinggal diam, pusat dari kepolisian pun melakukan pelacakan untuk menemukan lokasi pembunuhan itu berada. Setelah terdeteksi lokasinya, Kabir dan seluruh anak buahnya menuju ke lokasi tersebut. Namun di pertengahan jalan, Kabir ditelepon bahwa lokasinya tiba-tiba menghilang. Hal itu tentu membuat Kabir dan juga seluruh pihak kepolisian bingung. Siapakah dalang di balik semua ini? Kasus tersebut kembali menyudutkan Rahul. Dalam sebuah persidangan, si Ranveer meminta hukuman atas kasus-kasus pembunuhan digital ini terjadi. Sementara Sia tak tinggal diam dengan mengatakan bahwa bukan Rahul lah pelakunya.
karena mereka tidak memiliki bukti-bukti yang kuat untuk menyalahkan Rahul. Akhirnya Rahul pun dibebaskan tetapi tetap dalam pengawasan. Scene berganti ke seorang wanita dengan wajah yang menyedihkan. Di depannya terdapat poster Karan dan juga Sarnik yang sebelumnya sudah terbunuh. Dan belum diketahui pasti siapa wanita tersebut. Sementara itu, Kabir yang sedang berusaha mengumpulkan bukti-bukti hingga di mana ia menemukan sebuah petunjuk. Lalu Kabir mendatangi Ranveer yang saat itu tengah berdebat dengan Sia. Di sini Kabir memberitahu kepada mereka bahwa si Rahul tidak bersalah. Kemudian Kabir menanyakan kepada Ranveer beberapa tahun lalu tentang seorang wanita yang bernama Rajni. Yang ternyata Rajni merupakan klien pertama Ranveer. Ranveer pun menceritakan bahwa Rajni adalah mantan karyawan pertelevisian milik si Rahul. Sebab beberapa tahun lalu Rajni mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari Rahul dan Karan. Yang dimana saat itu Rajni telah digenjot secara paksa oleh Karan dan Rahul di gedung parkiran. Namun kasus ini ditutup karena satu-satunya saksi mata yang melihat meninggal karena kebakaran di rumahnya. Nah, ternyata si polisi yang bernama Sarnik ikut terlibat dalam kasus itu. Dari sinilah mereka dapat menyimpulkan bahwa target pembunuhan selanjutnya adalah si Rahul untuk memuaskan balas dendamnya. Akhirnya Rahul pun bebas dari segala tuduhan pada dirinya. Namun karena dirinya tahu bahwa ia sedang diburu oleh Rajni, ia pun berniat untuk mengamankan dirinya dengan pergi ke luar negeri. Esok harinya Rahul pun berangkat ke bandara dengan dikawal oleh Kabir dan juga anak buahnya. Akan tetapi penyakit diabetes si Rahul kambuh yang membuatnya tidak bisa melanjutkan perjalanan dan dibawa mobil ambulan. Lalu Kabir mendengar kabar itu dan segera menuju di mana Rahul berada. Namun sayangnya Rahul telah hilang saat sedang menuju ke rumah sakit dengan ambulan. Scene berganti ke Rahul yang sudah menjadi sandera dengan seluruh badannya terikat. Namun ternyata pelaku sebenarnya adalah Sia. Yang ternyata Sia juga bekerja sama dengan pacarnya Rajni untuk balas dendam. Ternyata saksi mata pemerkosaan Rajni dulu adalah ayahnya Sia. Dan tentang kebakaran itu adalah kesengajaan yang dilakukan oleh Rahul dan Karan. Karena demi menghilangkan bukti, mereka pun tega melakukan hal tersebut. Sir, sorry कि हमें आपको मारना पड़ेगा. Lalu saatnya Sia untuk melakukan hal yang sama dengan menayangkan siaran langsung kematian si Rahul. Kan tetapi saat akan siaran langsung terdapat sebuah gangguan, yang ternyata itu adalah ulah Kabir yang sudah menghubungi pihak IT untuk memutuskan jaringan. Alhasil siaran langsung itu pun tidak jadi dilakukan. Akan tetapi gangguan itu tak dapat menghentikan Rahul dari ajalnya. Nah, sebelum Rahul meninggoy, ia mengatakan bahwa bukan hanya 3 orang yang bersangkutan dalam kasus itu, melainkan ada 4 orang. Dan orang terakhir itu adalah si Ranveer, pacarnya Sia sendiri. Ranveer mau bekerja sama karena diberikan imbalan uang yang sangat banyak. Mengetahui hal itu, Sia sempat tidak menyangka bahwa satu-satunya orang yang sangat ia cintai bisa mengkhianati dirinya sendiri. Akhirnya Sia menelpon Ranveer untuk datang menemuinya di suatu tempat. Setelah bertemu, Sia mendesak agar Ranveer mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri kepada Kabir. Sia juga akan memaafkannya dan juga mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pihak kepolisian. Namun Ranveer menolaknya karena itu akan menghancurkan reputasinya sebagai pengacara yang sudah ia impikan sejak dahulu. Namun sayangnya ternyata si Kabir sudah mengetahui semuanya. Sebab sebelum Sia menanyakan perihal itu kepada Ranveer, ia sudah menelpon Kabir terlebih dahulu. Lalu Ranveer pun marah dan menghajar Sia, pacarnya sendiri. Nah, di saat Sia sudah hampir dihabisi oleh Ranveer, beruntungnya Kabir telah sampai tepat pada waktunya. Namun kedatangan Kabir tak menyudutkan Ranveer yang pada akhirnya mereka pun berkelahi. Game over.
Di pertengahan perkelahian itu, tiba-tiba Sia menembak Ranveer secara bertubi-tubi untuk tetap membalaskan dendamnya. Ranveer pun tewas di tempat. कभी-कभी हमें जिंदगी में Lalu di akhir film diperlihatkan Sia yang terbaring di rumah sakit dan kasus itu pun telah ditutup. Dan film pun mamat.